Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadi Muhammad Jalil. Di sini saya ingin menjelaskan hadis tentang pengertian salat jamaah. Jadi untuk salat jamaah, pengertian salat jamaah menurut bahasa itu adalah jamaah berarti sesuatu yang jumlahnya banyak. Kata al-jamu' berarti menyatukan beberapa hal terpisah. Sedangkan menurut istilah syariat, jamaah dipergunakan untuk sebutan sekumpulan orang yang diambil dari makna ijtima'. Dalam artinya perkumpulan. Minimal perkumpulan tersebut adalah 2 orang, yaitu imam dan makmum. Selanjutnya ada hukum salat berjamaah. Jadi para ulama telah sepakat bahwa salat di masjid merupakan ibadah yang paling agung. Tetapi setelah itu mereka berbeda pendapat tentang status hukum salat berjamaah. Apakah sholat itu termasuk hukum fardu'in? Dalam artinya wajib bagi masing-masing individu atau fardu kifayah atau sunnah muakkad dan sebagai berikut. Yang pertama fardu'in. Ketetapan ini berasal dari Imam Ahmad dan lainnya dari para imam salaf dan fuqaha khalaf. Yang kedua fardu kifayah. Inilah yang rajih dalam mazhab Syafi'i, juga pendapat sebagai sahabat Malik dan pendapat dalam mazhab Ahmad. Yang ketiga sunnah muakkad, dan itulah yang populer dari sahabat-sahabat Abu Hanifah dan mayoritas sahabat-sahabat Imam Malik, serta banyak dari sahabat Imam Syafi'i, dan disebutkan satu riwayat dari Imam Ahmad. Yang keempat fardu'in dan syarat-syarat sahnya sholat. Itulah pendapat satu kelompok dari sahabat lama Ahmad dan sekelompok umat salaf, dan ini pula yang menjadi pilihan Ibnu Hazmi dan lainnya. Selanjutnya ada syarat-syarat sholat jamaah. Untuk melaksanakan sholat jamaah ada beberapa syarat yang harus kita ketahui. Di antaranya yang pertama itu harus niat menjadi makmum. Misalnya nih ya, yang pertama mengetahui semua gerakan imam. Yang kedua harus niat menjadi makmum. Yang ketiga tidak berdiri lebih depan dari imam. Jadi kalau kita sebagai makmum, kita berdirinya di belakang imam. Yang selanjutnya tidak mendahului gerakan atau rukun fi'li imam. Jadi kita harus melakukan gerakan itu jangan duluan makmum daripada imam untuk melakukan gerakan sholat. Yang selanjutnya salat makmum harus sama dengan salat imam. Maksudnya itu ada dalam hal niat waktu sholat. Yang selanjutnya jarak antara imam dan makmum, antara makmum dengan baris makmum yang terakhir tidak boleh lebih dari 300 hasta. Yang terakhir tidak ada dinding yang memisahkan antara imam dan makmum, kecuali bagi makmum perempuan yang syarat ada seseorang atau lebih dari mereka yang dapat melihat semua gerakan imam. Selanjutnya salat-salat yang boleh berjamaah. Salat-salat yang boleh dilakukan secara berjamaah adalah suatu salat wajib, sedangkan salat-salat sunnah hanya beberapa saja, diantaranya salat hari raya atau lebaran Idul Fitri dan lebaran kurban. Selanjutnya salat tarawih, selanjutnya salat witir, selanjutnya salat gerhana, habis itu salat istisqa dan salat jenazah. Jadi selanjutnya adalah cara melaksanakan sholat jamaah. Yang pertama kita posisi cara melaksanakannya pada posisi satu orang makmum. Jadi satu orang makmum, satu orang imam. Dalam hal ini berarti sholat berjamaah dilakukan oleh 2 orang. Maka makmum harus berada di samping kanan imam, dengan posisi ujung jari-jari kaki makmum bertepatan dengan ujung tumit imam. Selanjutnya posisi 2 orang makmum. Jika datang 1 orang makmum lainnya, maka berdiri di samping kiri imam, sejajar dengan makmum sebelah kanan, dan tidak ada peraturan mundur jika hanya 2 makmum. Selanjutnya posisi 3 orang makmum. Jika datang makmum ketiga, maka berdirilah tepat di belakang imam dengan jarak disesuaikan kebutuhan tempat untuk sujud. Kemudian kedua makmum pertama harus mundur hingga sejajar dengan makmum ketiga, walaupun tanpa ada isyarat dari makmum ketiga.
Selanjutnya, posisi lebih dari 3 makmum. Jika datang makmum berikutnya, maka diutamakan agar berdiri sebelah kanan hingga penuh, baru kemudian memenuhi sebelah kiri. Jadi, selanjutnya adalah niat menjadi imam. Lafaz niat untuk menjadi imam adalah sebagai berikut. Misalnya untuk sholat zuhur, usalli fardal zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ada'a imama lillahi ta'ala. Selanjutnya, niat menjadi makmum. Lafaz niat untuk menjadi makmum adalah sebagai berikut. Usalli fardal zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ada'a ma'muman lillahi ta'ala. Selanjutnya, kedudukan sebagai imam. Jadi, yang poin ini adalah syarat yang bisa menjadi imam. Yang pertama, laki-laki, imam laki-laki makmum kepada laki-laki. Sedangkan wanita makmum kepada laki-laki. Wanita makmum kepada wanita. Jadi, imam wanita, makmumnya itu imam wanita. Sedangkan banci makmum kepada laki-laki. Wanita makmum kepada banci. Selanjutnya, wanita tidak boleh menjadi imam. Laki-laki makmum kepada wanita. Jadi laki-laki itu tidak boleh imam laki-laki itu tidak boleh wanita. Jadi harus laki-laki. Laki-laki makmum kepada banci. Banci makmum kepada banci. Banci makmum kepada banci, dan orang fasih dalam Al-Qur'an makmum kepada yang belum fasih. Jadi yang terakhir ini adalah orang yang telah lancar bacaannya, tajwid dan makhrajnya itu udah pas, jadi dia yang akan menjadikan imam untuk melaksanakan sholat berjamaah. Selanjutnya, berbagai kesalahan dalam melaksanakan sholat jamaah. Jadi ada beberapa kesalahan pada saat melaksanakan sholat jamaah, diantaranya adalah mendahului gerakan imam. Selanjutnya, merendahkan takbir bagi imam. Yang ketiga, mengeraskan takbir bagi makmum. Yang keempat, menyentuh pundak calon imam. Yang kelima, berdiri lebih depan dari imam. Yang keenam, berdiri terlalu jauh dari imam. Yang ketujuh, tidak berniat menjadi makmum. Sekian presentasi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.